Tugas gabungan menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas kelas 2B Cianjur, Jawa Barat. 10 gram sabu dimasukkan ke dalam sandal. Petugas lapas kelas 2B Cianjur, Jawa Barat memeriksa 3 napi yang berperilaku mencurigakan. Mereka saling tukar sandal setelah jam kunjungan. Benar saja, saat sandal dibongkar, petugas menemukan 10 gram sabu dan 5 butir obat keras. Sabu diselundupkan saat jam kunjungan. Pihak lapas kemudian menyerahkan kasus ini ke polisi dan polisi menangkap pihak pemasok sabu. Berhasil amankan sabu sebanyak kurang lebih 10 gram ya, dalam empat plastik. Kemudian ada beberapa HP dan juga sandal. Sandal ini adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh diduga pelaku untuk menyelundupkan sabu-sabu ini ke dalam lapas. Polisi kini masih mengejar kurir sabu yang menyamar sebagai pengunjung lapas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Yang kita tahu terhadap berita tersebut bahwa terdapat penyelundupan narkoba yang berusaha diselundupkan di dalam sandal. Nah, apa sih narkoba itu? Narkoba itu merupakan suatu zat atau obat yang memiliki manfaat medis yang signifikan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, kebanyakan saat ini narkoba ini disalahgunakan. Jadi, narkoba ini bukan untuk tujuan medis, melainkan adanya penggunaan lain yang berdampak negatif terhadap tubuh. Nah, peredaran narkoba ini bukan hanya terjadi di daerah-daerah sana, namun penyelundupan narkoba ini juga dilakukan di dalam lapas, di mana seperti yang kita lihat tadi bahwa terdapat berita tersebut di mana seseorang ini berusaha untuk menyelundupkan narkoba dimasukkan ke dalam sandal. Kemudian pernah terjadi juga penyelundupan yang dilakukan di Lapas Banceu, Bandung, di mana petugas tersebut juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ini berjenis sabu-sabu ke dalam lapas. Modusnya yaitu narkoba itu disembunyikan oleh seorang pengunjung di dalam anusnya itu sendiri. Nah, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan itu harus ekstra dalam menggeledah maupun mengecek pengunjung ataupun mengecek barang yang dibawa oleh pengunjung itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan mengidentifikasi penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan maupun rutan ini sudah marak. Mungkin tidak setiap tahun ada, namun pasti itu masih terus terjadi hingga saat ini, di mana penyelundupan tersebut itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk itu, adapun cara untuk mengidentifikasinya itu seperti dalam halnya kita mengetahui apa sih yang menjadikan seorang itu kok bisa menyelundupkan narkoba. Pasti ada faktor-faktor yang dapat mendukung hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, bisa saja bahwa di dalam lapas ini terjadi kekurangan SDM, di mana
saking banyaknya pengunjung bisa saja terdapat kelalaian maupun lengah dari petugas. Jadi, di mana petugas tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai SOP dan akhirnya terjadi adanya penyelundupan narkoba tersebut. Kemudian overkapasitas, di mana overkapasitas ini juga dapat mempengaruhi penyelundupan karena semakin banyak narapidana dan tidak sebandingnya jumlah pegawai dan narapidana tersebut di lapas. Yang ketiga adalah integritas dari pegawai ini yang sangat rendah, di mana penyelundupan bukan hanya terjadi oleh pengunjung atau dari orang lain, penyelundupan bisa terjadi dari seorang pegawai. Di situ juga bisa kita ketahui bahwa ternyata faktor dari internal tersebut adalah dari pegawai itu sendiri. Nah, untuk itu, berdasarkan permasalahan penyelundupan narkoba tersebut di dalam lapas ini seharusnya tidak dapat terjadi. Nah, bagaimana sih caranya agar penyelundupan narkoba di lapas ini sangat-sangat harus diberantas, di mana kita dapat melakukan upaya pencegahan. Yang pertama, untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba ini, kita dapat memperketat penggeledahan maupun pengamanan, di mana petugas harus menjalankan tugasnya sesuai SOP dan memperketat pelaksanaan penggeledahan barang maupun badan dari kunjungan. Yang kedua, di mana kita harus melakukan identifikasi dulu apakah dan di manakah tempat-tempat ataupun pos-pos yang sangat rawan ataupun berisiko untuk adanya timbul penyelundupan narkoba tersebut. Jadi diidentifikasi dulu pos-pos manakah yang akan muncul adanya penyelundupan narkoba, dan disitulah kita dapat memperketat pengamanan dengan penggeledahan badan maupun penggeledahan barang tersebut. Kemudian upaya selanjutnya, apabila upaya preventif ini sudah dilakukan, kemudian kita perlu melakukan upaya represif, di mana melibatkan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib untuk memproses apabila warga binaan tersebut terbukti melakukan penyelundupan. Kemudian apabila hal ini dilakukan oleh petugas, maka petugas harus melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi yang dilakukannya. Untuk itu, diharapkan peredaran narkoba di lapas ini tindakan menyelundupkan narkoba ini diharapkan semakin berkurang dan hampir tidak ada penyelundupan di seluruh lembaga pemasyarakatan maupun rutan di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.